Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husain Khomaruddin dari Prodi Sistem Informasi NIM 055834258. Di sini saya akan melakukan tugas 3, yaitu praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Di sini merupakan database dari tugas 2 sebelumnya, database rumah sakit. Baiklah, praktikum yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan transaksi perintah commit, perintah rollback, perintah setpoint, dan perintah trigger. Yang pertama yaitu perintah commit. Perintah commit merupakan sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Di sini untuk melakukan perintah commit, masuk ke menu rutin, kemudian create rutin, kemudian kita beri nama rutin sebagai transaksi 1. Baiklah, kurang lebih seperti ini untuk query-nya, di mana transaksinya saya melakukan insert kepada tabel pasien dengan ID pasien 6 atas nama Andi. Di sini saya akan melakukan insert pada tabel pasien, tetapi saya tidak menggunakan perintah commit, yang artinya insert yang saya lakukan ini tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Kita coba jalankan. Berhasil. Kemudian kita cek ke dalam tabel pasien apakah Andi dengan ID pasien 6 ada. Di sini tidak ada untuk ID pasien 6 atas nama Andi karena tadi saya tidak memasukkan perintah commit. Kemudian kita coba jalankan dengan perintah commit. Kita buat transaksi 2. Kita copy saja query yang tadi. Di sini kita tambahkan commit. Nah, nanti saat melakukan insert dengan menambahkan perintah commit, maka insert data pada tabel pasien ID 6 atas nama Andi akan masuk ke dalam tabel pasien. Kita coba jalankan. Berhasil. Kita cek ke dalam tabel pasien. Nah, di sini untuk ID pasien 6 atas nama Andi sudah masuk. Berarti perintah commit yang saya lakukan sudah berhasil. Selanjutnya ada perintah rollback. Perintah rollback merupakan perintah yang digunakan untuk menggugurkan proses yang sedang berjalan. Contohnya dari perintah rollback yaitu ketika saya akan melakukan update data atau perubahan data, saya di sini akan mengganti nama pasien Santi menjadi Susi, ID pasiennya 3. Saya akan menambahkan perintah rollback pada update data yang akan saya lakukan. Kita buat transaksi 3. Kurang lebih tampilannya untuk query seperti ini, di mana update pasien atas nama Susi dengan ID pasiennya 3 ditambahkan perintah rollback. Jadi nanti perintah update-nya akan digugurkan atau dibatalkan. Kemudian kita coba jalankan. Berhasil. Kita lihat pada tabel pasien apakah nama Santi sudah berubah menjadi Susi. Di sini untuk ID pasien 3 atas nama Santi tidak berubah menjadi Susi karena tadi ditambahkan perintah rollback untuk menggagalkan atau menggugurkan perintah update yang saya lakukan. Untuk lebih jelasnya mengenai perintah rollback,
kita akan melakukan transaksi yang keempat. Baiklah, untuk rollback, di sini saya akan melakukan insert data untuk ID pasien 7 dan kemudian disusul dengan perintah rollback. Selanjutnya saya akan melakukan update setelah perintah rollback, kemudian kita commit. Update yang akan saya lakukan adalah ID pasien 2 dengan nama Arman. Saya akan update di sini menjadi Dwi. Langsung saja masuk ke rutin. Untuk tampilan perintah rollback secara jelasnya kurang lebih seperti ini, di mana saya melakukan insert data untuk tabel pasien dengan ID 7 atas nama Siska, kemudian disusul dengan perintah rollback. Setelah perintah rollback, dilakukan perintah update untuk nama pasien Dwi dengan ID 2. ID 2 tadi adalah Arman. Setelah kita update nanti harusnya berubah menjadi Dwi. Tetapi karena setelah insert dilakukan perintah rollback, berarti insert yang dilakukan akan digugurkan dan langsung melakukan perintah update pada tabel pasien. Kita coba jalankan. Berhasil. Kita coba panggil. Nah, di sini muncul untuk update-nya saja ID pasien 2 dari Arman kita update menjadi Dwi. Sedangkan insert data untuk ID pasien 7 atas nama Siska dilakukan perintah rollback sehingga menggugurkan perintah insert tersebut. Berarti perintah rollback yang saya lakukan sudah benar. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Checkpoint merupakan tempat di mana proses terakhir disimpan. Setelah melakukan perintah rollback, maka kondisi rollback harus dikembalikan ke kondisi awal, di mana checkpoint pada poin terakhir ditetapkan. Kita buat transaksi 5. Baiklah, untuk tampilan query-nya kurang lebih seperti ini, di mana insert yang pertama adalah insert untuk ID pasien 7 atas nama Ratna, dan insert yang ini dijadikan sebagai save point pada poin 1. Kemudian ada insert yang kedua untuk ID pasien 8 atas nama Angga, tetapi setelahnya ditambahkan perintah rollback to save point poin 1, yang artinya perintah insert untuk ID pasien 8 akan digugurkan dan dikembalikan pada save point poin 1. Setelahnya ada perintah insert lagi untuk ID pasien 9 atas nama Lucy, dan perintahnya selanjutnya yaitu commit. Jadi artinya dalam insert 3 data tersebut hanya insert pada ID pasien 7 dan ID pasien 9 saja yang akan masuk ke dalam tabel pasien. ID pasien 8 atas nama Angga akan digugurkan. Kita coba jalankan. Berhasil. Kemudian kita cek ke dalam tabel pasien apakah hanya ID pasien 7 dan ID pasien 9 saja yang masuk ke dalam tabel pasien, sedangkan ID pasien 8 tidak masuk karena ada perintah rollback. Nah, di sini sudah jelas bahwa ID pasien 8 tidak masuk karena ada perintah rollback dan dikembalikan kepada save point poin 1. Jadi gunanya save point adalah untuk mengembalikan atau menjadi titik awal pada perintah terakhir yang dilakukan. Selanjutnya ada perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu insert, update, dan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci yang dapat memicu. Dalam trigger terdapat 2 kata kunci yaitu before dan after.
Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, dan delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Nah, di sini untuk melakukan perintah trigger, kita membutuhkan dua tabel lagi, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Jadi nanti kita akan buat lagi dua tabel dengan atribut-atributnya demikian. Ada tabel obat, atributnya ID obat sebagai kunci utama, kode obat, bentuknya tipenya varchar, nama obat, varchar juga, harga integer, dan stok integer. Kemudian ada tabel transaksi obat dengan atribut ID transaksi sebagai kunci utama, ID pasien sebagai, dan ada ID pasien dengan tipe integer, ID obat integer, jumlah integer, dan total harga integer. Nah, ini untuk query dari tabel obat. Kita jalankan. Berhasil. Di sini untuk tabel obat sudah ada. Selanjutnya untuk tabel transaksi obat. Kemudian go. Berhasil. Di sini untuk tabel transaksi obat sudah ada. Setelah membuat tabel, kita harus membuat relasinya dulu. Sebelum membuat relasi, kita buat kunci tamunya. Masuk ke tabel obat, struktur. Di sini yang akan menjadi kunci tamu dalam tabel obat adalah kode obat, kemudian untuk transaksi obat, di sini yang akan menjadi kunci tamunya adalah ID obat. Setelahnya kita akan lakukan relasi. Baiklah, tampilannya untuk relasi pada tabel obat dan tabel transaksi obat kurang lebih seperti ini. Di sini karena sudah dilakukan relasi, maka saya akan melakukan insert data pada tabel obat. Di sini sudah berhasil melakukan insert, di mana ID obatnya ada 1, 2, dan 3. Kodenya juga sesuai. Nama obatnya juga ada amikacin, amoxicillin, dan betadine. Harganya masing-masing ada 5.000, 10.000, dan 6.000. Nah, untuk melakukan transaksi, kita melakukan perintah pada menu trigger. Perlu diketahui untuk perintah trigger nanti akan melibatkan 3 tabel sekaligus, yaitu tabel pasien, tabel obat, dan tabel transaksi obat. Kita harus ingat dulu harga dan stoknya. 10, 15, 10. Kita masuk ke menu trigger, create new trigger. Di sini kita coba buat trigger 1 TG 1 pada tabel transaksi obat, karena kita akan melakukan transaksi obat. Di sini kita ubah after. Untuk query-nya pada perintah transaksi obat menu trigger kurang lebih seperti ini. Kita coba go. Berhasil.
tetapi di sini masih kosong karena belum dilakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi, kita lakukan pada perintah insert. Misalnya transaksi pertama yang akan saya lakukan adalah pada transaksi obat amikacin. Di sini harga 5.000, stoknya 10. Saya akan melakukan transaksi di mana nanti ada pasien 1, pasiennya atas nama Hilmi. Nah, pasien Hilmi ini akan membeli obat amikacin dengan jumlah 3. Berarti nanti secara otomatis setelah dilakukan insert, stok pada tabel obat ini akan berkurang sebanyak 3 sehingga menjadi 7. Kita coba jalankan dulu, masuk ke transaksi obat, insert, ID transaksinya kita buat transaksi pertama, ID pasien dari si Hilmi adalah 1. Kemudian ada ID obatnya, ID-nya tadi untuk amikacin, kemudian jumlah yang akan dibeli oleh Hilmi adalah 3. Nah, harganya kan 5.000, berarti 5 kali 3 ada 15.000. Kita coba jalankan, apakah berhasil? Nah, di sini berhasil, kita coba cek ke dalam tabel transaksi obat. Nah, di sini ID transaksi yang pertama yang dilakukan oleh ID pasien 1 yaitu si Hilmi dengan membeli obat ID-nya 1 yaitu obatnya amikacin, jumlah yang dibeli yaitu 3 dengan harga totalnya 15.000 karena per obatnya dijual dengan harga 5.000. Kemudian kita coba cek dulu ke dalam tabel obat apakah berkurang dari totalnya 10 karena sudah dibeli oleh si Hilmi. Nah, di sini berkurang secara otomatis ya setelah si Hilmi membeli. Dari tadi jumlahnya 10, dibeli Hilmi 3 menjadi 7. Kemudian kita coba akan lakukan lagi transaksi yang kedua. Misalnya di sini akan membeli betadine. Yang membeli adalah pasien, misalnya kita buat Andi. ID-nya 6 atas nama Andi. Si Andi akan membeli betadine, jumlah yang akan dibeli adalah 2. Kita masuk ke tabel transaksi obat, kemudian insert, kita buat transaksi yang kedua, ID pasien yang membeli adalah Andi, kemudian ID obat yang dibeli di 3, jumlah yang dibeli adalah 2, kemudian total harganya tadi 6.000 kali 2 berarti ada 12.000. Kita coba jalankan, berhasil. Setelah melakukan transaksi yang kedua yang dilakukan oleh Andi dengan ID pasiennya 6, obat yang dibeli adalah obat betadine dengan ID-nya tadi 3, jumlah yang dibeli 2 dengan harga 12.000 secara keseluruhan. Di sini kita coba cek dalam tabel obat apakah berkurang secara otomatis. Jumlah totalnya tadi ada 10. Seharusnya totalnya saat ini setelah dibeli adalah 8. Nah, di sini sudah terbukti bahwa tabel stok pada obat betadine berkurang secara otomatis setelah dibeli oleh Andi. Jadi kesimpulannya, setelah melakukan praktikum tadi, perintah yang saya lakukan adalah perintah commit, kemudian ada perintah rollback, kemudian ada save point, dan ada perintah trigger. Kurang lebih itu saja untuk praktikum tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.